Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya di pembelajaran tematik kelas 2. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar di rumah. Nah anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara tepat. 3. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kebersihan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Yang keempat, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman. Yang kelima, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di rumah secara benar. Yang keenam, dengan mengamati gambar atau benda di sekitar, siswa dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan bangun datar secara tepat. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya, menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Ini penjelasan Dayu kepada adiknya. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah, taman bagi keluarga. Pekarangan rumah, tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempat sampah. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Bacaan tadi tentang pekarangan yang bersih dan sehat. Apakah di rumah kalian memiliki pekarangan, taman, atau halaman? Bagaimana keadaan pekarangan rumah kalian? Bersih atau kotor? Ayo, siapa yang pekarangan di rumahnya bersih? Nah, kalau keadaan bersih itu bagus anak-anak. Tetapi kalau kotor harus kalian bersihkan. Contohnya dengan apa membersihkan halaman kita?
dengan menyapu, membersihkan selokan, mencabuti rumput liar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar Dayu dan keluarga sedang membersihkan halaman rumahnya. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu gambar Ibu Dayu sedang menyapu halaman dan Dayu sedang membuang sampah di tong sampah. Selanjutnya gambar yang kedua. Ini Ali, adik Dayu, sedang mencabuti rumput liar. Dan gambar yang ketiga, Ayah sedang membersihkan got atau selokan agar tidak mampet. Nah, anak-anak, berdasarkan gambar tadi, kita bisa membuat laporan cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Nah, dari gambar tadi kalian bisa menyebutkan bagaimana cara agar pekarangan rumah kita bersih. Nah, cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Nah, dalam gambar tadi bisa kalian simpulkan. 1, menyapu pekarangan rumah kita setiap hari. Setiap hari pekarangan rumah kita harus kita sapu agar terlihat bersih dan rapi. Yang kedua, membuang sampah yang berserakan. Sampah-sampah yang berserakan setelah kita sapu tadi, kita buang di tempatnya. Kemudian yang ketiga, menyirami tanaman agar tidak layu dan gersang dan mencabuti rumput-rumput liar. Yang selanjutnya, membersihkan selokan atau got agar air tidak tergenang atau mampet. Sebab kalau got kita mampet, apa yang akan terjadi anak-anak? Jika musim hujan tiba, akan mengakibatkan banjir. Dan jika airnya mampet, bisa menjadikan sarang nyamuk. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya loh anak-anak. Nah, sebaliknya hidup tidak bersatu. Ada akibatnya. Mari kita amati berikut manfaat persatuan dalam keluarga. Nah, jika dalam keluarga itu ada persatuan dan kesatuan, nah, apa manfaatnya? Nah, manfaatnya pekerjaan rumah akan cepat selesai. Nah, selain pekerjaan rumah cepat selesai, apa yang lainnya? Akan tercipta persatuan dan kesatuan. Pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Yang tadi misalnya anak-anak, kalian menyapu pekarangan rumah, kalian kerjakan sendiri. Nah, tetapi dalam keluarga itu ada persatuan dan kesatuan. Bagi-bagi tugas, adik menyapu halaman sebelah kanan, kita menyapu halaman di sebelah kiri atau belakang rumah. Nah, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Yang lainnya akan mempererat persaudaraan. Di samping itu, keluarga juga akan menjadi harmonis. Tapi sebaliknya anak-anak, jika tidak ada persatuan dalam keluarga, apa akibatnya? Nah, akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga, nah pekerjaan di rumah akan tidak cepat terselesaikan. Yang lainnya lagi, akan terjadi pertengkaran. Pekerjaan akan terasa berat. Timbul permusuhan.
kerusuhan. Dan tentunya keluarga menjadi tidak harmonis. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar Dayu sedang mencabuti rumput yang ada di halaman rumahnya. Nah, anak-anak, ternyata dinding rumah Dayu itu terbuat dari konblok. Nah, konblok itu dinding yang berwarna abu-abu itu, anak-anak. Dinding yang berwarna abu-abu itu terbuat dari konblok. Konblok berbentuk segi 6. Nah, permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar apa tadi? Segi 6. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Itu mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, mari kita ingat kembali tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Dalam gambar tadi, rumah Dayu dindingnya terbuat dari konblok. Nah, konblok tadi berbentuk bangun segi 6. Nah, bangun datar itu mempunyai sisi. Mana sisinya, anak-anak? Nah, garis yang membatasi bangun datar itu disebut dengan sisi. Kemudian, pertemuan antara ujung-ujung dari sisi tadi, ini pertemuannya. Nah, ini disebut dengan sudut. Kemudian dari sudut tadi ada ujungnya, anak-anak. Nah, ujung dari sudut tadi disebut dengan titik sudut. Jadi, konblok tadi berbentuk bangun segi 6. Nah, bangun segi 6, banyak sisinya ada 6. Otomatis banyak sudutnya juga 6 dan banyak titik sudutnya juga 6. Nah, kita akan mengulang kembali atau mengingat kembali tentang bangun datar. Nih, bangun datar segitiga. Nih, bangun datar segitiga sama sisi. Karena bangun datar segitiga ini mempunyai sisi atau garis yang sama panjang, maka disebut dengan bangun datar segitiga sama sisi. Karena sisinya berjumlah 3, maka banyak sisinya ada 3 dan sudutnya juga 3, titik sudutnya juga 3. Nah, bangun selanjutnya, ini bangun apa, anak-anak? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul, ini bangun belah ketupat. Nah, bangun belah ketupat itu termasuk dalam bangun datar segi 4. Maka belah ketupat mempunyai sisi berjumlah 4, sudutnya juga 4 dan titik sudutnya juga 4. Selanjutnya, bangun apa ini, anak-anak? Iya, bangun layang-layang. Bangun layang-layang juga termasuk dalam bangun datar segi 4. Maka jumlah sisinya ada 4. Titik sudutnya juga 4 dan sudutnya juga 4. Selanjutnya, bangun datar persegi. Bangun datar persegi termasuk juga ke dalam bangun segi 4. Maka jumlah sisinya berapa yuk kalau bangun segi 4? Pinter, 4. Jumlah sudutnya juga 4 dan titik sudutnya juga 4. Selanjutnya, bangun persegi panjang. Nah, ini namanya bangun persegi panjang. Juga termasuk ke dalam bangun datar segi 4. Tadi sudah kita sebutkan. Mempunyai sisi berjumlah 4, titik sudut 4, dan sudutnya juga 4. Selanjutnya, tadi ada konblok. Nah, konblok termasuk bangun datar apa tadi?
Segi 6, pinter. Mengapa segi 6? Karena jumlah sisinya ada 6. Nah, karena jumlah sisinya ada 6, otomatis sudutnya juga 6 dan titik sudutnya juga 6. Di atas bangun segi 6, bangun apa itu? Iya, bangun segi 5. Karena namanya segi 5, itu karena sisinya ada 5. Maka sudutnya juga 5 dan titik sudutnya juga ada 5. Nih, yang terakhir nih anak-anak. Ini bangun apa ini? Iya, yang kayak bola adalah bangun lingkaran. Nah, bangun lingkaran ini yang unik anak-anak. Ayo, siapa yang masih ingat? Bangun lingkaran itu sisinya ada berapa jumlahnya atau banyaknya? Pinter. Karena hanya mempunyai satu garis, maka banyak sisinya hanya ada satu. Bangun lingkaran banyak sisinya satu. Mempunyai pertemuan sisi tidak anak-anak? Garis yang bertemu? Tidak ada. Nah, maka bangun lingkaran itu tidak mempunyai sudut dan otomatis tidak mempunyai titik sudut. Nah, itu tadi kita sudah mengulang lagi pelajaran tentang bangun, nama-nama bangun datar. Nah, sekarang tugas anak-anak. Tugas kalian kerjakan di buku tulis ya. Kerjakan di buku tulis, kemudian nanti dikirimkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian masing-masing ya. Tugas yang pertama, hitunglah banyak sisi, sudut dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Tadi kalian sudah mempelajari yang pertama termasuk bangun apa, kedua apa, dan selanjutnya. Kemudian tugas yang kedua, amati berbagai benda yang berupa bangun datar di sekitarmu. Kemudian hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut di setiap benda tadi yang kamu amati. Nih, Ibu beri contoh satu misalnya. Nanti kamu masukkan dalam tabel ya. Nah, Ibu beri contoh satu, misalnya benda yang ada di sekitar kita, contohnya ubin atau yang biasa kita kenal dengan keramik. Nah, apa ciri-ciri dari keramik? Berbentuk bangun datar persegi. Betul, berbentuk bangun datar persegi. Karena persegi itu termasuk ke dalam bangun datar segi 4. Maka banyak sisinya ada 4. Titik sudutnya juga 4 dan sudutnya ada 4. Nah, yang selanjutnya kalian kerjakan sendiri di rumah ya dengan menggunakan buku tulis. Nah, itulah tadi tugas kalian hari ini. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang membaca teks pendek dengan lafal dan intonasi yang tepat, menyebutkan isi teks, menulis hasil pengamatan sederhana, menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di rumah, dan juga menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di rumah. Juga sudah belajar tentang menentukan banyak sudut, sisi, dan titik sudut. Bu Guru harap anak-anak paham ya dengan yang telah kita pelajari tadi. Apabila anak-anak mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada ayah atau ibu. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.